Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Nur Halimah. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Indonesia mempunyai keragaman yang begitu banyak, dari mulai suku, bangsa, dan bahasa. Bahasa di sini, Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang dijadikan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya akan mewawancarai rekan-rekan saya mengenai pandangan generasi muda mengenai bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Nur Halimah. Di sini saya akan mewawancarai mengenai pandangan generasi muda terkait bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, saya tidak sendiri, melainkan saya mendatangkan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Alifa Salsabila dengan umur saya 18 tahun. Baik, kita langsung saja mengenai pertanyaannya. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan Alifa terkait bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat saya, penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Baik dalam mempermudah komunikasi antar sesama ataupun mempermudah dalam berinteraksi dengan sesama. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada dampak positif mengenai bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dampak positifnya itu yang pertama mempermudah dalam komunikasi dengan sesama. Yang kedua, mempermudah komunikasi antar orang-orang yang berbeda daerah. Dengan kan orang-orang yang beda daerah tuh beda-beda ya bahasanya, bahasa daerahnya. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia itu jadi lebih mudah aja. Baik, dengan demikian dampak positifnya sudah. Dan sekarang, apakah ada dampak buruknya mengenai bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya itu dampak negatifnya itu hilangnya bahasa-bahasa daerah yang pernah kita miliki gitu, karena terjerumus oleh bahasa Indonesia sendiri. Lalu, apakah Alifa pernah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain di dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saya pernah. Contohnya tuh kayak dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan menyatukan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dengan bahasa daerah saya sendiri. Lalu, bagaimana pengaruh bahasa Indonesia jika dicampurkan dengan bahasa asing? Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia itu akan pudar karena tercampur oleh bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Alifa yang berkenan menjadi responden. Halo teman-teman, di sini saya bersama responden yang kedua yang bernama Faijan Rahman. Baik, lanjut saja kepada pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pandangan Faija mengenai bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari? Bahasa Indonesia itu kan bahasa nasional kita yang memang seharusnya digunakan sebagai komunikasi sehari-hari, soalnya nggak semua orang mengerti bahasa daerah kita, apalagi kalau cakupannya di ruang lingkup kampus yang notabene-nya banyak adat, banyak suku kayak gitu. Nah, bahasa Indonesia itu bisa dijadiin sebagai bahasa sehari-hari. Baik, dan apakah ada dampak positif mengenai bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang notabene-nya pasti bakal diketahui sama semua orang. Jadi semua orang bakal ngerti apa yang kita ucapin, itu positif. Dan apakah ada dampak negatif mengenai pandangan tersebut? Dari pandangan saya sih tidak ada, karena itu merupakan bahasa ibu kita. Lalu, apakah Faija pernah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain? Kalau untuk saya, keseharian saya sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah saya, Sunda.
dan bahasa Inggris karena pengaruh globalisasi. Jadi saya tercampur bahasanya. Kemudian apa pengaruh bahasa Indonesia jika dicampurkan ke bahasa yang lain? Pengaruhnya itu ya lama-lama kalau misalnya kita tidak melestarikan bahasa Indonesia, bahasa itu akan tergerus dan diganti dengan westernisasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih kepada Pak Ija yang berkenan menjadi responden yang kedua. Halo teman-teman, di sini saya bersama responden yang terakhir, yaitu yang ketiga, bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aulia Ramadhani. Saat ini umur saya 19 tahun. Baik, langsung saja kepada pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pandangan Aul terkait bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin kita semua udah tahu kan ya, bahasa Indonesia itu sebagai identitas negara Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai alat komunikasi. Tentu pandangan saya terhadap hal tersebut mungkin bisa dikatakan bangga. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu bisa menjadi salah satu identitas negara Indonesia. Karena mungkin sekarang kan banyak beberapa bahasa, terutama bahasa daerah yang dimana dalam Indonesia itu bercabang kan ya. Tetapi mungkin kita semua merasakan bahwa bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang kayak lebih lebih gampang aja untuk dimengerti sama orang lain gitu, terutama sama seseorang yang beda-beda daerah gitu. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang kedua, yaitu apa dampak positif mengenai bahasa Indonesia jika yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk dampak positifnya mungkin itu tadi, bahasa Indonesia menjadi terkenal, mungkin ya lebih ke ini identitas negara Indonesia nih. Jadi bahasa Indonesia itu bisa diketahui semua orang, meskipun nggak semua orang itu ngerti gitu sama bahasa Indonesia. Terus yang kedua juga, seseorang yang mungkin berbeda-beda dengan kita, yang berbeda daerahnya gitu kan, mereka juga punya bahasa daerah masing-masing. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia itu, kita semua yang berbeda suku bangsa itu bisa berbeda suku gitu, berbeda daerah itu bisa mengerti, berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu tanpa harus menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Soalnya kan kalau misalkan menggunakan bahasanya masing-masing itu nggak akan nyambung ya. Jadi mungkin itu sih dampak positif. Lalu apakah ada dampak negatif mengenai hal tersebut? Saya rasa untuk dampak negatif itu nggak ada ya, soalnya kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang baik gitu, nggak ada sisi negatifnya gitu. Lalu apakah Aul sendiri pernah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain? Tentu saya pernah, mungkin bisa dikatakan sering ya, soalnya kan di zaman sekarang itu banyak generasi muda yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau dengan bahasa daerahnya masing-masing. Karena mungkin orang-orang tersebut hidup di daerahnya sendiri, tetapi dia juga banyak bertemu dengan orang-orang yang dari luar, sehingga kita sendiri harus harus menyeimbangkan dengan orang lain gitu, agar komunikasi kita nyambung gitu. Lalu apa pengaruh jika bahasa Indonesia dicampurkan dengan bahasa lain? Untuk pengaruh, mungkin pengaruh positifnya, kalau misalkan kita berbicara dengan yang berbeda daerah, mungkin lebih ke gampang dimengerti aja, nyambung ngobrolnya gitu. Tapi untuk pengaruh negatifnya, mungkin karena banyaknya pencampuran bahasa, sehingga bahasa Indonesia itu lebih menjadi hilang, tidak sesuai dengan aturannya gitu. Baik,
terima kasih kepada Awe yang bersedia menjadi responden yang terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekian dari saya wawancara mengenai pandangan generasi muda mengenai bahasa Indonesia yang dijadikan alat komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam kosakata yang kurang enak, kurang baik dan kurang nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.